Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan ekstremitas atas yang meliputi pemeriksaan sendi bahu, siku, pergelangan tangan, dan tangan. Pertama, kita melakukan pemeriksaan fisik ekstremitas atas. Pertama, kita melakukan pemeriksaan pada gelang bahu. Pertama, kita melihat apakah ada atrofi, deformitas, sinus, atau perubahan bentuk dari gelang bahu. Palpasi dimulai dari sternoclavicula junction ke arah distal. Kemudian movement dari gelang bahu. Pertama-tama forward flexion, kemudian ekstensi. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan abduksi. Seperti ini, abduksi dan adduksi. Selanjutnya pemeriksaan eksternal rotasi. Dan juga internal rotasi. Seperti ini. Kemudian gerakan Epley stretch, minta pasien untuk memegang kontralateral scapula dari atas dan juga dari bawah bahu. Dari bawah bahu juga. Kemudian kita inspeksi siku 70 derajat. Kita inspeksi daerah lateral epicondyle, anterior aspect, dan juga posterior aspect dari siku. Kita lihat apakah ada deformitas, muscle atrophy, sinus atau scar akibat bekas operasi. Lanjut palpasi lateral epicondyle. Lihat apakah terdapat nyeri tekan, tendinous, medial epicondyle, bagian olecranon dari ulna, dan kita raba sulcus dari ulnaris di bagian medial epicondyle. Kemudian kita raba sulcus naris pada daerah sulcus di inferior medial epicondyle. Kemudian kita lakukan range of motion dari sendi siku. Yang pertama yaitu ada fleksi dan ekstensi. Kemudian ada gerakan supinasi dan pronasi. Nah, seperti ini gerakannya. Pada posisi anterior, apakah terdapat muscle wasting, hipotenar, apakah ada deformitas, scar dari bekas luka operasi. Begitu juga dengan dorsal atau posterior dari tangan. Lihat apakah ada muscle wasting dari otot, interosseous, apakah ada deformitas atau scar dari bekas luka operasi. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada pergelangan tangan dan tangan. Yang pertama-tama yaitu kita lakukan pada metacarpofalang dan sendi-sendi proksimal intrafalang serta distal. Kita lihat apakah terdapat nyeri atau nodul-nodul. Palpasi kita lakukan pada simfisis pasien. Selanjutnya pada posterior aspek tubuh pasien dalam posisi menelungkup. Nah, selanjutnya kita nilai pada bony landmark aspek pasien, yaitu posterior inferior dari iliac pasien. Lanjut pada range of motion. Perhatikan daerah sekitar femoris dan juga patella. Kemudian palpasi pada lutut. Kita dorong cairan ke bawah. Tempatkan telapak tangan pada bagian medial. Ini pemeriksaan balance sign. Kita tepatkan posisi ibu jari, medial dan lateral dari lutut. Selanjutnya, kita akan melakukan palpasi pada tendon Achilles. Kita raba sampai ke heels hingga insersinya di calcaneus. Selanjutnya, palpasi pada malleolus lateral, malleolus medial, fossa tarsalia, metatarsal, dan head metatarsal. Tidak lupa juga pada fascia plantaris untuk melihat adanya nyeri tekan. Oke, lanjut. Boleh dibuka bajunya, Pak. Silahkan berdiri menghadap saya.
Kita pertama-tama melihat pada inspeksi, perhatikan simetrisnya atau tidak, pada bahu, apakah adanya deformitas. Kemudian kita juga melihat dari sisi lateralnya. Miring ya Pak ya. Kita perhatikan adanya abnormalitas dari kurva, diri dari lordosis di lumbal dan kifosis di torakal. Kita harus melihat simetrisitas dari pinggul. Kita mengurut dari cervical hingga ke lumbal pada prosesus spinosus. Perhatikan adanya nyeri tekan pada daerah yang kita lakukan palpasi. Kemudian palpasi pada otot-otot vertebral. Lanjut kita lihat pada bagian belakangnya apakah terdapat nyeri, palpasi, stiffener. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan movement pada spine. Pertama kita melakukan gerakan rotasi. Pasien menyilangkan bagian tangannya di depan. Kita periksa rotasi kiri dan ke kanan, putar ke kiri dan ke kanan, lanjut. Kita lihat apakah adanya keterbatasan kerangka ruang gerak pada saat rotasi. Kita akan melakukan pemeriksaan fleksi. Baik Bapak, silakan berdiri. Minta pasien untuk membungkuk sejauh yang pasien bisa. Kita perhatikan dari belakang pasien. Setelah itu, apakah terdapat ketidakmetrisan atau tonjolan pada bahu atau kelainan yang lainnya yang kita bisa lihat dari posterior aspek. Selanjutnya kita minta pasien untuk membungkuk ke belakang dan kemudian melihat adanya keterbatasan gerak. Berikutnya kita minta pasien untuk membungkuk ke samping, dan juga ke arah yang selanjutnya, yang berlawanan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan primary survey. Pertama itu kita akan melakukan inspeksi pada tungkai yang kita duga akan terjadi fraktur. Dalam hal ini kita akan melakukan pemeriksaan pada tungkai bawah. Kita lihat apakah adanya deformitas, angulasi, ataupun shortening. Kemudian adanya luka terbuka, memar, ataupun kelainan lain yang tampak secara visual. Setelah itu kita lakukan feel. Kita meraba di sekitar luka. Ada sakit Pak? Untuk mencari adanya nyeri tekan. Kemudian melihat apakah adanya krepitasi. Prinsipnya kita tidak boleh melakukan hal yang menyakitkan oleh pasien gitu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan vaskularisasi distal dari pasien. Kita melakukan pemeriksaan capillary refill time. Apakah kurang atau lebih dari 2 detik? Selanjutnya, pengukuran dengan 2 metode. Yang pertama yaitu apparent length menggunakan umbilikus sebagai titik acuan dan malleolus medial. Kita bandingkan antara ekstremitas bawah kanan dan juga ekstremitas bawah kiri gitu. Untuk selanjutnya kita bandingkan apakah terdapat pemendekan. Selanjutnya adalah true length. Kita menjadikan sia supina iliaca sebagai titik acuan dan malleolus medial. Kita bandingkan antara ekstremitas bawah kanan dan juga ekstremitas bawah kiri.